pagi Bapak Ibu, Shalom. Kita bertemu lagi di dalam ibadah online ya. Jadi meskipun dalam suasana ibadah online, biarlah kita tetap semangat. Biarlah semangat kita tidak surut, tetapi kita juga boleh dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan hidup kita dengan baik. Mari kita mengawali ibadah ini dengan sebuah pujian bagi Tuhan. Mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Mulialah namamu Tuhan. Yang wanita menyanyikan pujian ini. Mulialah namamu Tuhan. Amin. Yang wanita memuji nama Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Yang pria bersama-sama dengan saya. Mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Bersama-sama sebab Kau layak. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. 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 Segala raja.
di surga, hari ini kami bersyukur Engkau telah mempertemukan kami dalam sebuah ibadah ini. Kami rindu Tuhan perlengkapi kami semua, baik itu para pelayan-Mu ataupun kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang menuntun hidup kami di dalam ibadah ini. Engkau yang memberikan hati kami yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kami menyerahkan waktu ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sekarang Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan pujikan sebuah pujian yang akan mempersiapkan kita mendengar firman-Nya. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah.
siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap ya Tuhan, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kita berdoa. Tuhan, kami siapkan hati yang terbaik untuk mendengar setiap kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Engkau yang memampukan, baik itu hamba-Mu yang Engkau perintahkan untuk menyampaikan kebenaran-Mu, ataupun kami sebagai pendengar firman Tuhan. Biarlah kami sama-sama memiliki hati yang sungguh-sungguh di dalam kami meresponi firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus terus menopang kehidupan kami untuk kami juga boleh melakukan setiap kebenaran firman itu di dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan, dan kami menyerahkan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan kerja sepelayanan, para pelayan-pelayan pendidikan yang ada di unit masing-masing. Saat ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, dan hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita. Yaitu hari ini kita masuk ke dalam P yang ke-20 dalam pembelajaran Katekismus Westminster. Jadi mari kita kembali untuk kita boleh belajar akan firman Tuhan. Saya akan bacakan P20, yaitu pertanyaan 20, yaitu begini bunyinya. Apakah Allah membiarkan seluruh manusia binasa dalam dosa dan penderitaan? Ya, saya ulangi sekali lagi. Apakah Allah membiarkan seluruh manusia binasa dalam dosa dan penderitaan? Jawabannya adalah Allah semata-mata berdasarkan perkenanannya sejak dari kekekalan telah memilih sebagian orang untuk menerima hidup yang kekal, memasuki satu covenant anugerah untuk melepaskan mereka dari kondisi dosa dan penderitaan, dan untuk membawa mereka ke dalam kondisi keselamatan oleh seorang penebus, yaitu Yesus Kristus. Ini adalah P yang ke-20. Nah, saudara-saudara, mari kita baca firman Tuhan di dalam surat Efesus pasal 1 ayat yang keempat, ya. Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Bapak Ibu juga bisa baca di Alkitabnya masing-masing dan bisa juga melihat di layar di bawah ini, ya. Efesus 1 ayat 4, begini bunyi firman Tuhan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah menelusuri perjalanan sejarah manusia, mulai dari keadaannya yang tanpa dosa pada waktu manusia pertama diciptakan, keadaan di mana ia diciptakan lalu menuju suatu keadaan yang penuh dosa serta penderitaan, di mana manusia itu telah jatuh. Dan melalui pelajaran 20 ini kita mulai melihat adanya titik terang dari peran penting kemurahan Allah bagi orang-orang berdosa atau bagi saudara dan saya. Di sini kita akan melihat bagaimana Tuhan membawa manusia yang berdosa itu keluar dari keadaan yang penuh dosa dan penderitaan menuju kepada keselamatan yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita di sini juga akan belajar bahwa di dalam kemurahan serta anugerah Allah saja itu terdapat kelepasan bagi orang berdosa. Demikian juga oleh kuasa Allah saja orang berdosa itu dilepaskan dari keadaan penuh dosa dan penderitaan. Sekarang kita tiba pada apa yang dinamakan pemilihan, ya. Jadi kita akan belajar tentang pemilihan, ya. Jadi pemilihan Allah itu pemilihan yang tanpa syarat. Allah telah memilih orang-orang pilihannya dari sekian banyak manusia untuk diselamatkan.
Allah memilih orang pilihannya bukan karena adanya satu kebaikan di dalam diri manusia itu atau diri orang-orang, tetapi pemilihan Allah itu atas orang-orang pilihannya adalah pemilihan yang tanpa syarat. Allah memilih orang-orang pilihannya untuk diselamatkan melalui Tuhan Yesus Kristus saja. Dan hanya oleh kuasa Allah saja orang yang berdosa itu dilepaskan dari keadaannya yang penuh dengan dosa dan penderitaan. Bahkan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, rencana penyelamatan Allah kepada manusia itu sudah ada sebelum manusia itu ada dan bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Saudara-saudara, ini sama seperti ketika Allah memilih Abraham dan bukan memilih yang lain, saudara-saudaraku. Ini sama juga ketika Allah menetapkan pilihannya kepada Isa dan bukan kepada Ismail. Ini juga merupakan bagaimana Allah memilih Yakub dan bukan Esau. Ini juga tentang bagaimana Allah memilih Yusuf dan bukan para saudara-saudaranya yang banyak itu. Dan ini terjadi juga dalam ketika Tuhan memilih saudara dan saya dan bukan orang lain. Nah, saudara-saudaraku, dari sini maka banyak pertanyaan yang sering muncul di dalam pergumulan kita tentang apa itu pemilihan. Ya, banyak pertanyaan-pertanyaan kira-kira seperti ini. Mengapa Allah memilih orang ini dan bukan orang itu? Mengapa Allah menetapkan pilihannya kepada manusia ini dan bukan kepada manusia yang itu? Saudara, saya akan jelaskan melalui ilustrasi yang berikut ini. Ya, contoh misalnya kalau Bapak Ibu itu pergi ke showroom motor, begitu ya. Nah, pergi ke showroom motor, lalu di situ ada motor yang sama, dengan merek yang sama, dengan warna yang sama, semuanya sama. Dan di showroom itu ada kira-kira 20-an motor. Motornya sama, tahun pembuatannya sama, modelnya sama, warnanya sama, semua sama. Saudara-saudaraku. Nah, ketika mungkin Bapak Ibu pergi ke situ dan mau membeli sebuah motor, dari sekian 20 motor itu, Bapak Ibu memilih satu motor untuk dibawa pulang. Nah, ketika Bapak Ibu memilih satu motor itu, maka dengan demikian alasan tindakan memilih yang ini bukan yang itu. Bapak Ibu pilih motor ini dan bukan yang itu bukan ditemukan dari benda atau sesuatu yang dipilih, tapi akan ditemukan alasannya itu daripada yang memilih itu, saudara-saudaraku ya. Jadi ketika Allah juga sama memilih manusia untuk ditetapkan menjadi umat pilihannya, menjadi orang demi pilihannya, itu hanya kita dapat temukan kepada pribadi Allah itu dan bukan pribadi yang dipilih itu. Karena yang dipilih ini sama, manusia yang berdosa. Jadi pemilihan Allah ini sifatnya adalah tanpa syarat. Pemilihan ini karena Allah yang sudah menetapkan sejak kekekalannya, menetapkan siapa yang dipilih, siapa yang diteguhkan menjadi umat pilihannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita melihat hal ini, maka banyak sekali kesalahpahaman tentang arti pemilihan ini. Ya, banyak orang berkata ya kalau begitu otomatis artinya begini. Ada pertanyaan yang sering timbul atau muncul adalah bahwa doktrin pemilihan tanpa syarat ini menjadikan keselamatan itu semata-mata bersifat otomatis. Artinya dengan kata lain, jika Allah telah memilih saya atau memilih saudara untuk diselamatkan, maka saya dan saudara itu akan tetap selamat. Tidak peduli apapun yang saya lakukan atau yang Bapak Ibu lakukan. Ini pengertian yang salah. Keliru Bapak Ibu. Karena jika seseorang adalah orang pilihan Allah, maka apa yang dilakukannya itu jelas itu akan memiliki pengaruh. Sebab orang tersebut harus bertobat dari dosa-dosanya dan percaya hanya kepada Yesus Kristus.
Ya, karena di dalam Roma pasal 8 ayat 30 begini bunyi firman Tuhan. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Bahkan saudara-saudara, untuk menguatkan orang-orang pilihannya, Dia berikan Kristus mati di atas kayu salib sebagai penguatan, sebagai kesungguhan Allah bagaimana pemilihan Allah itu tidak pernah gagal kepada orang-orang pilihannya. Dan Dia bukan hanya memberikan Kristus untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai umat pilihan, tapi Dia juga memberikan Roh Kudus untuk melembutkan hati orang berdosa, untuk bertobat dan meneguhkan iman orang pilihannya. Dan mungkin ada lagi pertanyaan, ya, ada reaksi lain, mungkin reaksinya seperti ini. Ada reaksi lain yang juga ditunjukkan. Orang sering berkata, jika saya tidak terpilih, maka saya tidak akan dapat berbuat apa-apa. Ya, betapapun saya ingin diselamatkan, pemikiran tersebut menyatakan bahwa seseorang itu bisa menginginkan untuk diselamatkan atau bersungguh-sungguh datang kepada Kristus, namun ternyata Allah sendirilah yang tidak ingin menyelamatkannya. Atau seseorang bersedia mau datang kepada Kristus, namun Kristuslah yang tidak bersedia menerimanya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemikiran ini sepertinya logis bagi akal budi manusia yang memang telah digelapkan oleh dosa. Namun kita dapat meyakini berdasarkan Alkitab yang menyatakan bahwa, Bapak Ibu, kenyataan sebenarnya bukanlah seperti yang terlihat oleh akal budi manusia yang berdosa. Dalam kenyataannya Alkitab telah dengan jelas mengajarkan bahwa tak seorang pun, ingat, tidak seorang pun manusia ingin diselamatkan menurut cara yang dituntut oleh Allah. Ya, jadi perhatikan dengan baik. Kenyataan menurut Alkitab mengajarkan bahwa tidak seorang pun manusia ingin diselamatkan menurut cara yang dituntut oleh Allah atau Tuhan. Manusia pengen diselamatkan dengan tuntutan dari dirinya sendiri, tetapi tidak melalui dituntut dari Allah. Manusia tidak ada seorang pun yang sesungguhnya mau diselamatkan. Alkitab juga mengajarkan bahwa manusia tidak ingin diselamatkan dan datang kepada Kristus dalam iman dan pertobatan yang sepenuhnya. Ketidakbersediaan mereka untuk datang kepadanya sepenuhnya disebabkan oleh pilihan hati mereka sendiri yang berdosa untuk tidak datang kepada Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah P yang ke-20. Jadi Bapak, Ibu, saudara, dan saya, orang-orang pilihan, tetaplah berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan pilihan kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pekerja-pekerja Tuhan yang hari ini melayani, baik itu di unit masing-masing, ya, khususnya di keluarga besar, SKKK, Selah Panjang. Biarlah panggilan kita makin diteguhkan, kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus yang senantiasa melembutkan hati kita dalam setiap proses dan pembentukan yang Allah ingin kerjakan di dalam hidup kita. Ya, biarlah kita juga berkata seperti surat Petrus pada 2 Petrus ayat 1 ayat 10 sampai 11. Petrus berkata demikian, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu itu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Hiduplah dalam panggilanmu, hiduplah terus dalam tuntunan Tuhan. Bila engkau dan aku tetap dalam tuntunan Roh Kudus untuk menjadi orang-orang pilihannya yang menjadi berkat di dalam panggilan hidup kita. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini.
bahwa Engkau di tengah-tengah kami semua manusia yang berdosa, Engkau menetapkan pilihan-Mu untuk memanggil kami sebagian orang-orang untuk Engkau selamatkan, untuk Engkau berikan hati yang baru untuk kami boleh diubahkan. Hanya Engkau yang mampu mengubahkan hati kami, hanya Engkau yang mampu memberikan kepada kami hati yang baru untuk dibentuk sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Tuhan, kami berikan hidup kami, biarlah senantiasa kami hidup dalam panggilan kami. Roh Kudus-Mu terus berkarya penuh dalam hidup kami untuk melembutkan, untuk memproses kehidupan kami, makin hari makin menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang mampu hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa ini dan memuliakan nama Tuhan. Dan dengan sungguh-sungguh kami mengerjakan panggilan hidup kami, terutama panggilan sebagai para pelayan pendidikan. Kiranya Roh Kudus membawa kami untuk kami semakin giat mengerjakan panggilan kami untuk mendidik anak-anak, supaya mereka mengetahui banyak hal, dan bukan hanya itu ya Tuhan, kami boleh membawa mereka juga mengenal Engkau, Allah yang memilih kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian ibadah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan biarlah kita berdoa agar ibadah kita juga boleh onsite, tatap muka, untuk beribadah bersama-sama kembali. Shalom Bapak Ibu, selamat melayani di unit masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua.